adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Kak Angel sedih banget nih, hari ini kita gak bisa sekolah minggu bareng. Tapi adik-adik jangan khawatir, karena hari ini Kak Angel dan kakak-kakak pembina lainnya akan nemenin kalian bina iman dari rumah. Biar semangat, yuk kita nyanyi. Kalian masih pada ingat kan lagu Happy All The Time? Yuk nyanyi bareng-bareng. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat meresapi dan meneladani firman-Mu di hidup kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah tentang sikap percaya. Habis ini, adik-adik akan dengerin satu cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, adik-adik duduk yang manis. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Halo adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kali ini Papa dan Mama boleh loh ikut mendengarkan. Yuk kita saksikan bersama. Pada suatu malam, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah. Lalu Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Namun, pada saat itu Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Setelah Yesus pergi dari situ, Thomas datang menghampiri murid-murid yang lain. Thomas masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan murid-murid yang lain. Murid-murid tersebut berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan, Dia telah bangkit." Lalu Thomas menjawab, "Ah, tidak mungkin. Aku tidak percaya jika aku belum melihatnya dengan kepalaku sendiri." 8 hari setelah malam itu, murid-murid berkumpul di dalam rumah, dan kali ini Thomas bersama-sama dengan mereka. Lalu, Yesus datang di tengah-tengah mereka, dan Yesus pun berkata kepada Thomas, "Thomas, lihatlah aku. Jangan engkau tidak percaya lagi, namun percayalah." Thomas pun menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus pun berkata, Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hai adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Semoga sehat-sehat aja ya. Karena Kak Sasa sama Teddy juga hari ini sehat banget dan semangat banget untuk menceritakan cerita ke adik-adik semua. Nah, sebelum cerita, Kak Sasa mau tanya dulu nih. Siapa yang minggu lalu ikut perayaan Ekaristi, ikut misa online bareng mama papa di rumah? Ayo angkat tangan, siapa?
Nah, kalau misalnya adik-adik ikut misa online minggu lalu, pasti adik-adik tahu kita merayakan apa sih minggu lalu? Yes, bener banget, kita merayakan Hari Raya Paskah. Nah, kenapa sih kita perlu ikut merayakan Hari Raya Paskah? Bukannya sama aja kayak minggu-minggu biasanya? Nah, beda adik-adik. Jadi, Hari Raya Paskah itu penting banget buat kita umat Katolik. Kenapa penting? Karena dalam perayaan Paskah, kita semua ingin diajak untuk memperingati dan mengingat kembali bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Wah, keren banget ya Tuhan kita bisa bangkit dari kematian. Nah, adik-adik yang minggu lalu sudah cek Instagram dia, pasti tahu kalau misalnya minggu lalu dia itu punya aktivitas buat adik-adik selama Hari Raya Paskah minggu lalu. Nah, yang belum sempat cek, bisa langsung cek ya, ajak mama papa untuk terus cek Instagram di setiap minggunya, karena kita pasti memberikan aktivitas dan juga materi buat adik-adik selama masa di rumah aja ini. Oke, balik lagi ke cerita yang Kak Sasa mau ceritain. Video sebelumnya ada gambar-gambar bergerak, adik-adik pasti udah tonton. Nah, di video itu kisahnya tentang apa ya? Kalau memperhatikan semuanya pasti tahu cerita tentang apa. Ceritanya adalah mengenai murid Yesus yang tidak percaya sama kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa dia nggak percaya ya? Soalnya waktu Tuhan Yesus datang menampakkan diri ke murid-murid yang lain, si murid yang tidak percaya ini itu tidak ada di ruangan itu. Dia tidak hadir di sana dan tidak melihat secara langsung bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-murid yang lain. Jadi pas menampakkan diri, Tuhan Yesus bilang apa ya? Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu, ke murid-murid yang lain. Wah, murid-murid yang lain gembira banget, senang banget, takjub melihat Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Lalu murid-murid yang lain bilang ke si murid ini, "Hei, aku sudah melihat Tuhan. Hei, aku udah melihat Tuhan." Tapi dia gak mau percaya, karena waktu itu dia gak lihat langsung. Si murid ini bilang, enggak mungkin Tuhan Yesus bangkit. Aku gak mau percaya sebelum aku melihat langsung Tuhan Yesus di depan mataku, dengan mata kepalaku sendiri, dan sebelum aku mencucukkan tangan ke telapak tangannya yang bekas paku dan juga ke lambungnya yang bekas ditusuk. Aku nggak mau percaya pokoknya. Ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak siapa nama murid yang nggak percaya ini? Ayo, tahu nggak? Kalau tahu, ntar komen ya di bawah. Oke? Biar Kak Sasa bisa tahu adik-adik tuh sudah nonton belum ya video sebelumnya. Nah, lanjut lagi ke ceritanya. Setelah dia nggak percaya si murid ini, teman-temannya udah ngomong nih, aku bener-bener lihat Tuhan. Tapi dia nggak percaya, tetap dia nggak percaya. Akhirnya setelah 8 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Kali ini murid itu ada, dan murid itu melihat secara langsung bahwa Tuhan Yesus benar-benar hadir, benar-benar ada dan benar-benar nyata. Dia mencucukkan tangannya sendiri ke telapak tangan Yesus, ke lambung Yesus, dan akhirnya dia percaya. Tuhan Yesus bilang ke si murid ini, kamu melihat maka kamu percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Kita diajarkan untuk percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Tuhan Yesus benar-benar ada dan benar-benar menyertai kita semua. Bahkan Tuhan Yesus tahu adik-adik nonton dengan serius nggak video hari ini. Tuhan Yesus benar-benar tidak meninggalkan kita loh adik-adik. Kita harus percaya. Bahkan walaupun kita nggak melihat secara langsung kehadiran Tuhan Yesus, kita nggak boleh jadi seperti Thomas. Kita benar-benar harus percaya
bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada dan benar-benar menyertai kita. Nah, adik-adik, gimana? Udah tahu belum siapa nama murid Yesus yang tidak percaya? Hayo, kalau misalnya udah tahu, nanti jangan lupa untuk komen di bawah ya. Biar kita semua bisa tahu adik-adik sudah menyimak atau belum. Oke? Nah, Kak Sasa sudah selesai nih ceritanya dan akan dilanjutkan oleh teman Kak Sasa yang lain yang akan menjelaskan aktivitas. Kak Sasa udahan sampai sini. Oke, bye-bye. Tadi juga mau say goodbye. Bye-bye. Halo adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Hari ini kakak akan ngasih aktivitas buat adik-adik semua di rumah. Adik-adik bisa download, ada linknya di IG Bia Sanberna. Nanti adik-adik bisa download, terus adik-adik bisa print atau adik-adik kerjain di pakai aplikasi. Nah, di sini ada kakak ada contohnya, ini aplikasinya yang pertama mewarnai gambar. Adik-adik bisa print atau pakai aplikasi ya, diwarnain. Terus yang kedua, adik-adik di sini ada menemukan jalan. Nanti adik-adik cari jalan supaya orang yang tadinya ragu-ragu bisa menjadi percaya. Nanti hasil aktivitas adik-adik ini, adik-adik minta tolong sama papanya untuk upload di IG-nya. Terus jangan lupa untuk tag ke IG Bia Sanberna. Oke adik-adik, kakak tunggu ya. Nah, gimana aktivitasnya adik-adik? Sudah selesai kan? Pasti bagus-bagus banget hasilnya. Jangan lupa untuk foto aktivitasnya, upload ke Instagram, dan tag @biasanberna. Sebelum kita mengakhiri Bina Iman kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik, ambil sikap berdoa yang baik dan benar ya. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berada di rumah dengan keadaan sehat saat ini. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya kami bisa menjadi pengikut-Mu yang baik dan selalu percaya kepadamu. Bapa, kami juga mohon perlindungan kepadamu untuk seluruh petugas medis yang sedang berjuang saat ini melawan virus corona. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau tetap membimbing mereka, memberkati langkah mereka, juga Engkau memberikan ketabahan dan kekuatan untuk mereka. Terima kasih ya Bapa, kami selalu mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang Bina Iman sudah selesai nih. Tetap cek Instagram Bia Sanberna dan YouTube Komsel Santa Bernadette ya, untuk materi-materi berikutnya. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Di rumah aja, jangan keluar-keluar supaya terhindar dari penyakit. Goodbye, see you next time. God bless you.